Oke. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Ngapunten, kalau saya tadi kesini tidak memberitahu. Memang bukan dari tujuan saya untuk langsung ke sini sih Pak. Saya hanya sekedar jalan-jalan aja, dalam jalan. Terus tadi saya tanya di dekat simpang itu, rumahnya Pak Kades Gunung Makmur di mana sih ya Pak? Nah, ditunjukkan sebelum SMA Pak. Saya terus ini, alhamdulillah bisa ketemu rumah itu. Alhamdulillah. Boleh ngobrol-ngobrol sedikit Pak? Nggih, monggo Pak. Ngomong-ngomong, Pak Kades ini sudah periode jadi kepala desa? Alhamdulillah masih satu periode Pak, berjalan 2 tahun setengah. Baru satu periode. Alhamdulillah. Berjalan 2 tahun setengah. Nggih, baru berjalan 2 tahun. Boleh kan Pak, saya ingin dengar Oh, cerita-cerita Pak Kades mungkin selama jadi kepala desa, walaupun satu periode tapi sudah berjalan 2 tahun setengah ini. Tentu kan sudah banyak hal yang Pak Kades lakukan untuk masyarakat di sini kan itu. Terkait kegiatan-kegiatan desa, kalau administrasi desa itu kan sudah menjadi pekerjaan biasa Pak ya. Tapi terkait hubungannya dengan masyarakat itu seperti apa sih? Di sini kan tentu ada mungkin kayak kelompok tani, mungkin ada Karang Taruna, terus tentu ada PKK juga ya. Pastinya. Kira-kira yang sudah Pak Kades lakukan dan tanggapan masyarakat seperti apa? Ya, alhamdulillah Pak, selama kami menjadi kepala desa selama 2 tahun setengah nggih. Memang tujuan kita memang untuk pengabdian untuk masyarakat. Begitu. Artinya kemampuan kami itu memang untuk masyarakat. Ya mudah-mudahan dengan kepemimpinan kami itu bisa merubah. Artinya dari dulu yang baik sekarang menjadi lebih baik. Oh, Insya Allah ya. kedepan seperti itu. Yeah. Kalau terkait masalah di kelompok Pak ya, memang ada beberapa saat yang lalu memang kita ada pelaporan dari masyarakat karena keterkaitan dengan musim tanam, baik di sawah maupun di ladang. Jadi kemarin itu sempat ada kekurangan pupuk Pak, yang jelas. Nah itu dan cerita masyarakat itu otomatis tampungannya atau pengaduannya ke kepala desa. Makanya kalau bisa saya izin sampai selaku wakil rakyat, harapan kami, harapan masyarakat semuanya diupayakan Pak untuk tonase atau penambahan subsidi terkait masalah pupuk subsidi. Karena ekonomi masyarakat kami itu petani peternak. Kalau memang salah satunya itu poin pupuk itu memang tidak mencukupi, otomatis tidak bisa memaksimalkan hasil panen kami. Ya mohon izin Pak nggih, artinya jenengan. Ada berapa kelompok tani di wilayah Bapak ini? Kita ada 21 kelompok Pak, artinya di bawah naungan Gapoktan. Dan alhamdulillah Gapoktan kita itu sudah berjalan sekian tahun dan sudah membawa nilai manfaat ke masyarakat kami. Terus terkait hubungannya, tadi kan Bapak bicara masalah kelompok tani, ada Gapoktan ya. Selama ini Bang, komunikasi Bapak sebagai kepala desa dengan dinas terkait yang di tanah laut kayak dinas pertanian dan perkebunan itu seperti apa Pak komunikasinya? Ada terjalin komunikasi baik atau gimana? Ya alhamdulillah dengan adanya pelaporan kita kemarin itu Pak dari pengaduan masyarakat terkait masalah kekurangan pupuk, memang kita ada artinya ada hubungan ke pemerintah daerah terkait itu. Kita di dinas pertanian kita kemarin juga ada menemui Pak kepala dinas itu untuk meminta penambahan kuota jumlah pupuk yang terkirim di Gapoktan kami. Dan alhamdulillah Pak ya, dengan adanya permintaan masyarakat kami yang berbentuk kelompok dan di bawah naungan dari Gapoktan, sekarang sudah ada penambahan. Alhamdulillah. Cuman ya kita tetap berterima kasih Pak, walaupun telat gitu artinya, karena masa tanam sudah berlalu dan sekarang ini sudah memasuki masa-masa hampir mau panen. Alhamdulillah. Nah kemarin itu pas waktu kita tanam padi, di saat tanam padi kita juga kekurangan. Terus yang untuk palawija, jagung dan sayuran juga kita kekurangan. Akhirnya kalau yang terkait aksesnya, akses misalnya infrastruktur untuk transportasinya kayak jalan usaha tani, terus sarana untuk pengairannya seperti apa Pak di daerah desa Gunung Makmur ya, Gunung Makmur gimana? Kalau untuk sarana untuk pengairan Pak ya, otomatis kami itu jelas kekurangan Pak.
sumber air kita adanya itu tidak mencukupi karena wilayah kita tuh kayaknya tak ada hujan. Kalau memang intensitas hujan itu artinya tidak terlalu banyak, kekeringan akan melanda. Otomatis berdampak daripada tanaman. Itu yakin. Dan kami mintanya nanti, kami juga sudah ada pertemuan di beberapa kelompok, itu kita minta sumur bor, Pak. Sumur Jadi bor. Baik itu di ladang maupun di sawah, di tempat-tempat yang memang di dataran yang agak tinggi itu memang kita memaksimalkan untuk penyedia air itu kita harus mengadakan sumur bor. Karena kemarin ada Pak di pertanian itu yang sudah ada perencanaan untuk sumur bor ini tidak perlu dengan tenaga listrik Pak, tapi dengan tenaga gas. Alhamdulillah Pak. Gitu. Nah, jadi nanti tergantung Pak Kepala Desa aja, bikin proposal supaya jadi perencanaan di dinas. Kalau kami di DPRD ini Pak biasanya melihat dari skala prioritas di semua desa Pak. Nah, kalau memang ini nanti diusulkan ke dinas dan dinas disampaikan ke rencana pembangunan di DPRD, tentu nanti kami DP akan melihat tingkat skala prioritas seperti apa, ya kan. Terus yang nanti kita akan melihat juga untuk kemampuan anggaran daerah Pak. Paling tidak hari ini saya ketemu Bapak ini, saya pengen tahu sih ya, pengen dengar apa sih suaranya kepala desa ini yang mewakili sekian ribu masyarakat yang di Gunung Makmur ini kan hanya salah satu contoh kecil di tanah laut Pak Kades ya. Tadi kayak jalan usaha tani juga sudah pernah dapat Pak ya? Sudah pernah dapat, cuman kita belum maksimal Pak ya. Artinya dengan luas wilayah kami dan luas wilayah jumlah pertanian kami itu masih banyak Pak sebenarnya. Akses-akses atau jalan-jalan yang untuk menuju ke lokasi pertanian itu ada beberapa yang masih belum tercover. Ya khusus untuk pengerasan atau jute. Mungkin itu gantian. Mungkin gantian. Gantian kan kalau sekaligus tidak mungkin ya. Tanah lautnya ada 130 desa Pak. 130 desa yang perlu diberikan perhatian Pak. Ya walaupun mungkin dalam satu tahun anggaran itu mungkin ada dapat 1 atau 2 lokus kan lumayan Pak kan gitu. Alhamdulillah. Nah, terus untuk jalan lingkungan gimana? Karena saya tadi sempat masuk Pak di wilayah Bapak itu, saya jalan mulai RT 7, RT 8 itu masih banyak lingkungan yang kayaknya perlu diperhatikan ya. Jadi saran saya sih gini aja Pak Kades, selalu membangun komunikasi aktif dengan dinas terkait, di bidang-bidangnya Pak ya. Nah, nanti Pak Kades itu banyak-banyak ya silaturahmi ke dinas. Nah, diskusi di sana kan itu. Nah, kalau untuk kegiatan yang lain Pak, mungkin di unsur kepemudaan mungkin. Kalau untuk kepemudaan alhamdulillah juga Pak, kita sudah punya Karang Taruna dan sekarang ini artinya sudah ada bentuk organisasinya. Kegiatan-kegiatan untuk keolahragaan terutama itu ya sudah mulai berjalan. Lapangannya sudah ada? Alhamdulillah sudah ada Pak. Bagus Pak, sudah ya? Sudah bagus kalau lapangannya. Rumputnya bagus nggak? Kurang bagus Pak. Kurang bagus. Nah, kalau rumputnya bagus pasti mungkin perlu mesin potong. Nah, betul Pak, untuk perawatan masalahnya itu. Ya, nanti ajukan pemudanya, suruh ngajukan ke Dispora Pak itu. Siap. Gitu loh. Memang kita kalau untuk fasilitas olahraga Pak, kami punya lapangan voli, lapangan sepak bola sama basket. Dan alhamdulillah sekarang ini kadang-kadang kalau ada kegiatan di desa kayak kita hari jadi Indonesia, hari ulang tahun Indonesia 17 Agustus Pak, itu kita Karang Taruna kita itu mengadakan event-event. Event-event kegiatan, lomba-lomba sepak bola, takraw, voli, putra-putri gitu. Untuk cuman skala desa. Untuk meramaikan. Ya mudah-mudahan nanti pas pian kesini pas ada acara bisa membesarkan momen kami. Alhamdulillah Pak. Insya Allah. Kan. Kebetulan saya ini kan di dapil 1 Pak. Nah, tapi enggak apa-apa karena saya memang sering berjalan ke masyarakat yang walaupun bukan dapil saya, tapi kan saya anggota Dewan Kabupaten Tanah Laut Pak, kan itu loh. Jadi sah-sah aja Pak kita ngobrol sama Bapak ini kan itu loh. Dan itu harapan kami Pak. Wakil rakyat itu kalau bisa merakyat. Ini kasus jenengan ini saya ini sebagai contoh, sebagai contoh bagi bukan nyari itu bukan nggak mau merakyat gitu. Artinya Bapak ini sebagai motivator kami memberikan Pak sambil diminum ya. Monggo silakan. Nah
artinya itu tahu masyarakat itu seperti apa, di pemerintahan desa itu seperti apa, terus keinginan masyarakat itu seperti apa, kekurangan. Enggak, ngomong-ngomong gini juga. Ya ini kan baru 1 periode pun baru menjalani 2,5 tahun ya. Iya, betul. Apakah ke depan nanti mau pengen nyalon kepala desa lagi atau pengen nyalon DPRD, Pak? Nyalon kepala desa dulu, Pak. Gitu ya? Enggak kepengen ke DPRD? Belum, Pak. Belum saatnya. Kenapa? Kayaknya kita belum mampu aja dulu, Kak. Kalau ke DPRD, kita belajar untuk pengabdian yang di masyarakat desa aja dulu. Sepakat saya. Intinya supaya nanti ketika Bapak sudah punya keinginan ke DPRD, itu mulai hari ini sampai ke depan itu Bapak memang harus lebih dekat dengan masyarakat. Seperti yang Bapak katakan, mau jadi kepala desa, jadi DPRD itu sebuah pengabdian. Artinya di masa kepemimpinan Bapak itu, bagaimana masyarakat kita itu merasa memang mereka merasa dilayani, merasa diayomi. Nah, tentu dengan sesuai dengan kewenangan-kewenangan yang Bapak punya saja. Kan itu. Itu. Matur nuwun. Terima kasih kopinya ya. Terus kegiatan PKK jalan Bu ya. Alhamdulillah ya. Memang ketika Bapak ini menjadi seorang pemimpin, istri harus memberi support. Enggak apa-apa, kemana-mana harus diikuti. Seperti ibu ini nempel terus ya. Nah, artinya memang kita juga menjadi sorotan oleh masyarakat. Kekompakan kita ini, kebersamaan di dalam keluarga ini yang menjadi utama. Nah, semangat Pak. Harus punya tujuan nanti jangan hanya di kepala desa. Harus jadi wakil rakyat. Saya senang kalau ada generasi atau siapapun yang mau ke wakil rakyat tapi dimulai dari bawah. Dari kepala desa atau dari anak-anak muda. Anak-anak muda juga dikasih motivasi. Semua punya kesempatan. Dan saran saya berikutnya, Pak Kades banyak-banyak juga membangun komunikasi dengan para wakil rakyat yang dulu mereka memang berangkat dari daerah pemilihan 3 sini. Kan ada kurang lebih 9 orang anggota dewan yang dari dapil 3 ini. Itu dibangun komunikasi Pak Kades. Nah, enggak usah melihat dulu saya tidak memilih atau dulu saya memilih, itu tidak. Ya, itu adalah di dalam politik itu sebuah proses, sebuah proses untuk mencapai sebuah pemenangan saja ya. Tapi ketika sudah duduk atau sudah dikatakan menang, tentu kita akan kembali bahwa ini rakyat kita, ini masyarakat kita. Tidak boleh. Saya pun tidak pernah melihat, oh dulu kamu nggak milih saya, dulu milih saya gitu. Nah, Pak Kades, kemajuan Gunung Makmur itu ada di tangan Bapak, ada di kebijakan Bapak. Nah, saya memang sudah sering ketemu Bapak di mana-mana ya, di undangan pengantin apa. Tapi hari ini alhamdulillah bisa sampai sini. Dan saya terima kasih Pak Kades, kunjungan istimewa bisa diterima, bisa terima di sini walaupun saya tidak ngasih tahu tapi saya bisa diterima. Apalagi Ibu ini lah, luar biasa ini. Mendadak langsung. Dan ini yang saya suka Pak, singkong jenis kan. Kalau Ibu tadi beli gorengan-gorengan yang dia, saya nggak begitu saya seneng yang gorengan kayak singkong gini. Ya ini memang kepemilikannya wong desa Pak. Iya. Kalau dan terakhir nih Pak Kades, terakhir. Siap. Harapan Bapak terhadap wakil rakyat yang di tanah laut. Nah, dan secara umum terhadap pemerintah daerah. Itu apa yang pian harapkan untuk ke desa Bapak? Kalau masalah terkait harapan ya Pak, sebenarnya banyak. Cuman ini salah satu contoh dulu. Memang harus banyak berharap. Nah, artinya di saat kita sudah menjadi wakil rakyat, harus tahu dengan masyarakat. Karena jadinya wakil rakyat itu dari masyarakat. Ya kan? Nah, artinya setelah jadi ya berkunjunglah ke desa. Cuma saya tidak bela diri loh Pak ya. Bukan. Bapak ya juga harus buka komunikasi gitu. Betul. Jangan berharap mereka yang datang Pak. Nah, kan mereka punya kesibukan masing-masing, punya tanggung jawab. Apalagi kalau hari libur gini kan rata-rata banyak acara keluarga. Makanya saya bawa istri sekalipun acara keluarga. Enggak, tapi ini benar Pak. Kalau menurut kami sampai itu sebagai motivator, sebagai sampel kami, ini loh seorang anggota dewan yang rakyat, walaupun bukan beda dapil, tapi dia peduli dengan masyarakat. Harapan kami seperti itu, Mbak. Artinya itu keluhan masyarakat, walaupun sampai nanti bisa mengundang atau menanyakan masyarakat kita, monggo.
ulun sebagai pemerintah desa yang mewakili dengan apa yang kami sampaikan sampai percaya, ya alhamdulillah. Cuman harapan kami itu tadi dari pemerintah maupun anggota dewan yang sudah saat ini dipercaya oleh masyarakat, tolong tolehlah kami, dielangilah bahasanya kami ini gitu loh. Artinya jadi orang besar itu tidak ada tanpa ada orang kecil, ya kan Pak? Wah, ya ini kena saya nih. ya. Ya insya Allah ke depannya supaya kita bisa sama-sama menyambung silaturahmi, bentuk koordinasinya dalam hal dan bidang apapun, gitu Bu. Memang Pian sebagai sosok pemimpin di Gunung Makmur, artinya Pian ini kan orang nomor 1 di desa sini. Insya Allah. Ya. Banyak juga harapan masyarakat terhadap Pian. Banyak keinginan masyarakat itu di masa kepemimpinan Pian itu mereka juga merasakan kebijakan-kebijakan yang memang pada dasarnya itu diharapkan oleh mereka gitu loh Pak. Siap. Jadi makanya tadi saya kasih saran apa sih harapannya ke wakil rakyat, ke pemerintah daerah kan gitu loh Pak. Banyak Pian bilang banyak harapan, memang harus banyak harapan. Kalau enggak banyak harapan berarti kan cuma mikir dirinya sendiri. Kan? Betul Pak. Nah itu Pak, nanti terkait kayak urusan kelompok tani, dinas pertanian, urusan jalan lingkungan, Pian datang aja ke Perkim, kan gitu. Mungkin di sini ada kegiatan keagamaan, Pian komunikasi aja ke Kesra. Nah, kalau yang jalan porosnya ke Bina Marga, kan gitu. Jadi Pian sebagai pemimpin jangan sampai merasa malas untuk silaturahmi ke dinas. Oh siap. Pian harus rajin datang ke dinas dan juga banyak komunikasi dengan kawan-kawan anggota DPRD yang seperti saya ini gitu loh Pak. Nah, jadi saya ini kan sebenarnya tadi nggak sengaja Pak mau mampir aja tapi kan. Tapi alhamdulillah Pak, artinya jenengan sebagai itu tadi yang saat ini diberi tanggung jawab sebagai wakil rakyat ya Pak. Walaupun sampai beda dapil tapi mau masih bersowan bersilaturahmi ke Desa Gunung Makmur, ini suatu motivasi yang luar biasa bagi kami Pak. Alhamdulillah. Memang kayak gitu lah. Ya itu setelah kita berbagi pengalaman aja Pak. Nah, bedanya kalau saya duduk di DPRD Kabupaten Pian di desa itu kurang lebih saja. Bentuknya juga pengabdian dan pelayanan. Nah kita bisa kerjasama Pak. Kerjasama itu bagaimana Pian membuat sebuah konsep perencanaan di masyarakat. Nanti Pian komunikasikan dengan dinas terkait. Nah nanti kami yang di DPRD yang akan mengawal penganggaran itu. Dan nanti kita akan sampaikan ke kawan-kawan saya yang dari Dapil 3. Dan saya berniat main ke Dapil 3 ini tujuannya main-main, silaturahmi aja. Nah itu, saya kira itu aja Pak Kades. Saya terima kasih ngobrolnya pagi ini ya. Jadi mohon maaf kalau nggak